pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nia Puspitasari di Neo 57 TV. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di greenhouse milik Bapak Yabes Asuhan Mandiri Toga Sri Rejeki yang bertempat di Jalan Simorejo, Gang 35 nomor 14 Surabaya. Nah, penasaran kan? Yuk kita gali lebih dalam apa saja sih prestasi dan juga pengalaman dari bintang tamu kita kali ini. Kita kenalan dulu ya dengan bintang tamu kita. Di samping saya ini sudah ada seorang pria. Nah, ini boleh kenalan dulu dong Pak, namanya siapa? Oh ya, nama saya Yabes Wancono. Biasanya dipanggil Bapak siapa? Panggil Yabes, kalau di kota, kalau di desa panggil Wancono. Baik Pak, di sini di greenhouse ini dapat kita lihat banyak sekali tanaman ya Pak ya. Sebenarnya boleh dijelaskan dong bidang apa sih yang Bapak tekuni ini? Ada tanaman, banyak tanaman, apa ajanya, ada hidroponik atau apa ya Pak ya? Di sini banyak sekali memang, ada toga, ada hidroponik, dan dua-duanya ini saya geluti. Karena kalau hidroponik ini untuk sayuran, ya kan? Mau kita jual, kemudian ada manfaat menambah ekonomi. Yang untuk toga ini kita manfaatkan untuk menjadikan minuman seperti ini. Nah, seperti ini. Kayaknya Pemirsa yang ada di rumah ini pengen tahu Pak, sejak kapan sih Bapak menekuni bidang ini? Tadi kan ada disebutkan hidroponik, ada toga. Kalau hidroponik itu sejak kapan Pak? Kalau hidroponik itu sejak 2014 hingga sampai saat ini, dan 17 itu kita diadakan lomba dari pemerintah Kota Surabaya. Kita juara 2. Saya akhirnya melihat kemampuan saya ternyata masih lebih dari yang lain. Sombongnya Keren banget ya Bapak. Nah, kalau misalnya untuk yang toga sendiri sejak kapan Pak? Toga tahun 2017 juga ya, berkaitan itu akhirnya sebagai wujud dari pengembangan selain tanaman urban farming yang sudah juara 1 itu ya di tahun yang sama akhirnya kami kembangkan untuk tanaman toga. Nah, tanaman toga itu menghasilkan sesuatu hal yang sebagai obat keluarga. Nah, jadi dari tahun 2014 Bapak sudah menekuni bidang hidroponik, kemudian 2017-nya kembali mengembangkan untuk bidang toganya ya Pak? Betul. Nah, boleh diceritakan dong Pak, apa sih motivasi yang mendorong Bapak untuk menekuni kedua bidang ini? Motivasi saya pertama untuk menyalurkan hobi, karena kami juga latar belakang petani, sehingga pengembangan diri saya itu bagaimana untuk menjadi petani Surabaya kota, dan saya memanfaatkan lahan yang sempit untuk produktif, antara lain yaitu salah satunya adalah untuk tanaman toga, tanaman hidroponik dengan lahan yang sempit yang seharusnya kurang berfungsi, akhirnya saya manfaatkan untuk dijadikan ladang sebagai hiburan, sebagai rekreasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Lalu bagaimana Pak untuk dukungan orang di sekitar terkait dengan bidang yang sedang Bapak kembangkan ini? Wah, ini dukungan sangat luar biasa, karena dengan dukungan dari pihak pemerintah, dukungan juga dari orang-orang yang peduli dengan lingkungan, orang-orang dengan peduli dengan toga, kesehatan, ini sangat luar biasa dukungannya, sehingga di sini dijadikan edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar ya, menekuni dalam bidang baik toga, hidroponik. Kami bersedia untuk memberikan berbagi ilmu. Lalu untuk dukungan dari pemerintah sendiri Pak, bagaimana terkait bidang yang Bapak kembangkan ini? Sangat dukungan dari pemerintah itu sangat luar biasa, sehingga dengan adanya kami menggeluti ini sangat dilirik oleh pihak pemerintah, kan sampai kementerian itu seperti itu, ini dijadikan sebagai kelompok tani wanita Sri Rejeki ini dalam kelompok yang disebut KRPL. KRPL itu adalah kawasan rumah pangan lestari, untuk melestarikan ketahanan pangan untuk warga masyarakat di sekitar.
sehingga kami dapat bantuan dari pemerintah, baik dari binaan dari DKPP itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, juga dari kementerian, dari kecamatan, dari kelurahan, semua mendukung kegiatan tersebut. Nah, bukan hanya itu saja, kami untuk hidroponik kami difasilitasi oleh pihak pemerintah kota, itu ada di pasar Fresh Market Surabaya di Citraland. Nah, itu dalam bentuk ya stand itu gratis, dan tujuannya adalah untuk memberi wadah kepada para pembudidaya hidroponik, karena selama belum bisa mandiri kami sebagai wadah untuk menerima hasil untuk kita jual. Boleh diceritakan dalam pengembangan toga ataupun hidroponik ini ada nggak sih Pak kendala yang dihadapi? Kendalanya kalau hidroponik ini, kalau musim hujan seperti ini alamat untuk tanaman tidak bagus. Karena apa? Kekurangan sinar matahari. Semua tanaman khususnya hidroponik ini membutuhkan sinar matahari. Apalagi kalau musim hujan, waduh, ini susah ini. Ya, mudah-mudahan boleh hujan, tapi tidak selalu terlalu parah lah. Itu keinginan kami, tapi yang menentukan kan Tuhan. Berarti kendalanya karena faktor cuaca ya Pak? Betul. Lalu kalau untuk pengembangan toganya Pak, apakah ada kendala? Kalau toga kadang saya kesulitan untuk jenis tanaman, kemudian manfaat panduan antara tanaman satu dengan tanaman yang lain untuk dijadikan produk. Nah, ini saya masih mengalami kendala, sehingga kadang ada tanaman A sama B ini tidak bisa nyambung. Nah, ini kan bermasalah. Nah, ini saya masih belajar bagaimana untuk tanaman A, tanaman B bisa menyatu kemudian dijadikan hasil produk untuk kesehatan. Nah, selain itu juga untuk izin misalnya seperti PIRT, halal dan sebagainya, ini ya seyogianya bisa dibantulah untuk mempermudah perizinannya untuk menerima hasil tersebut, sehingga kalau itu mau mudah kami bisa mengembangkan ke binaan-binaan yang lain supaya mereka juga mengikuti jejak kami. Sebenarnya ada ilmu khusus nggak sih untuk menggeluti pengembangan bidang toga dan hidroponik ini? Nah, kalau hidroponik ini harus mengetahui dan memahami. Kami memiliki yang perlu diketahui adalah 4M. M yang pertama adalah matahari. M yang kedua itu menanam dengan baik, yang memilih benih dengan baik. M yang ketiga adalah mencintai, itu bagian dari hobi. Tanaman membutuhkan cinta juga, bukan hanya orang pacaran butuh cinta, tapi tanaman juga butuh cinta. Bukan hanya pasangan berarti bukan Pak hanya ya? pasangan nggak dicintai gondok, sama dengan tanaman nggak dicintai juga gondok, nggak akan bagus. Kemudian M yang keempat itu adalah merawat. Nah, cinta tidak dirawat itu juga akan hilang, sama dengan tanaman kita harus merawat dengan baik, ya, baik nutrisinya, kemudian baik untuk airnya, baik untuk ini perlu kita perawat betul, ya, sehingga tanaman akan tumbuh subur dengan baik, ya. Demikian juga toga itu juga memerlukan sinar matahari, kemudian dipupuk dengan baik. Tapi 4M itu sudah menyangkut secara keseluruhan. Kalau kita sudah memahami dari 4M tadi, saya yakin semua sudah akan bisa berhasil dengan baik. Nah, slogan kami untuk hidroponik itu adalah indah dipandang, enak di mulut, sehat di badan, kantong terisi. Nah, itu slogannya. Berbicara tentang produk nih Pak, produk apa saja yang sudah Bapak hasilkan dari usaha pengembangan tanaman toga dan hidroponik ini? Kalau toga itu sudah berupa minuman, Mbak. Ada minuman kemaruk, kemangi, jeruk. Kemudian ada namanya teh telang. Kemudian ada namanya rosmin, rosella donin. Ada namanya lidah buaya telasih, ya. Itu banyak, ada kelormon, kelor sama
jeruk lemon. Nah, ini semua sudah kami produk, sudah kami buat dan sudah kita jual lewat online, lewat teman-teman, lewat UKM dan sebagainya. Itu sudah menghasilkan secara ekonomi, menambah ekonomi keluarga. Jadi bukan hanya menanam, tapi dari tanaman itu kita jadikan produk. Lalu bagaimana Pak tanggapan konsumen tentang produk yang sudah Bapak hasilkan tersebut? Wih, luar biasa. Luar biasa, bahkan ini sudah ada pemesanan mulai dari sudah kirim ke luar kota, Jombang, Kediri, Jakarta, itu dan bawa ke Balikpapan, itu sudah jadikan oleh-oleh ke sana. Dan kami bersyukur dengan adanya produk ini diminati oleh masyarakat dan disupport dan didukung, karena dengan produk ini adalah menghasilkan sesuatu kesehatan yang luar biasa. Dengan adanya minum hasil produk sendiri, wah itu betul-betul fresh, badan sehat. Kayak gini kan sehat. Wah, sehat. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang sudah dijelaskan kepada pemirsa Neo 57. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk pemirsa sekalian yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Nah, berkaitan dengan usaha yang dikembangkan oleh Bapak Yabes, sempat disinggung ini Bu, jika asuhan yang beliau kembangkan itu dibina langsung oleh Puskesmas Simomulyo. Nah, kita ingin berkenalan dulu dong. Mungkin pemirsa Neo 57 TV penasaran nih, siapa sih pembina dari Puskesmas Simomulyo ini? Boleh perkenalan dulu Ibu? Terima kasih Mbak Nia. Perkenalkan, nama saya adalah Nurul Laila. Alhamdulillah saya sejak Februari 2021 saya diamanai menjadi Kepala Puskesmas Simomulyo, Surabaya. Jadi pengembangan dari inovasi yang Pak Yabes dan masyarakat sekitar lakukan ini merupakan binaan dari tenaga Puskesmas, dibimbing oleh tenaga nakes kami yaitu Mbak Rindis. Jadi memang ruang lingkup dari keberadaan tenaga kesehatan tradisional di Puskesmas itu adalah ada dua, yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai peluang usaha yang dikembangkan oleh Bapak Yabes? Mungkin bisa diberi tanggapan dari sisi kesehatan atau mungkin ekonomi dan sosialnya juga. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di era pandemi ini sangat kelihatan sekali dari semua sisi, baik dari sisi kesehatan, ekonomi maupun sosial. Jadi dengan yang Pak Yabes, inovasi dari Pak Yabes berupa toga dan minuman herbal itu sangat menjadi idola, karena memang terbukti dengan produk-produk yang dihasilkan oleh beliau dan kelompoknya itu sangat diminati dan menunjukkan bahwa satu, dengan pandemi, dengan minum-minuman herbal maka akan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua adalah dari segi ekonomi. Jadi semakin banyak yang permintaan, dan dari segi sosial pastinya begitu ekonominya meningkat pasti sosialnya meningkat. Jadi ini yang sangat dirasakan, apalagi wali kota kita pada saat Bu Risma itu sangat kelihatan sekali beliau mensupport minuman herbal ini, dan tentunya masyarakat percaya kalau wali kotanya sudah mempromosikan pastinya sudah teruji, dan itu menjadi momentum yang bagus untuk lebih mempromosikan ke masyarakat bahwa minuman herbal, tanaman toga itu manfaatnya cukup luar biasa. Kita ingin tahu apakah asuhan mandiri, toga dan hidroponik seperti yang Bapak Yabes kembangkan ini sudah merata di wilayah kerja Puskesmas Simomulyo? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nia. Yang jelas sampai hari ini kami dan tenaga kesehatan tradisional berusaha terus untuk melakukan pembinaan ke seluruh kelurahan. Alhamdulillah yang tadinya di awal ada 3 kelompok asuhan mandiri dan akupresur, sekarang sudah berkembang menjadi 10 dan tersebar di 3 kelurahan.
Selanjutnya, apakah ada ini Bu rencana lebih lanjut untuk memajukan atau mungkin mengembangkan asuhan mandiri toga di wilayah kerja Puskesmas Simomulyo? Yang jelas setiap awal tahun kami selalu membuat rencana untuk rencana tindak lanjut pengembangan dari semua inovasi dan program kerja yang sudah ada. Nah, begitu kami kemarin sudah dapat juara, langsung saya bikin rencana lagi, mana lagi yang harus kami tingkatkan dan harus kami kuatkan sehingga nanti pada saat pemerintah kota mengadakan lomba-lomba saya sudah siap. Itu yang jelas. Untuk prestasi, alhamdulillah memang Puskesmas Simomulyo sudah cukup banyak prestasinya. Mungkin sejak 2014 itu sudah banyak prestasi-prestasi yang hubungannya dengan kesehatan tradisional. Mungkin saya singgung yang terbaru saja. Sejak 2018 itu sudah lomba kampung hidroponik juara 1 sekota Surabaya. Kemudian Green and Clean juga 2018. Yang 2019 adalah lomba kelompok tani juga juara, dan juara di Surabaya Smart City. Jadi memang cukup banyak dan saya cukup bangga sebagai koordinator sebagai kepala Puskesmas Simomulyo karena pemberdayaan masyarakatnya memang cukup berkembang ya. Tentunya tidak lepas dari kemitraan kita bersama lintas sektoral dan para kader. Nah, Ibu, mungkin bisa sedikit dijelaskan kepada masyarakat pemirsa Neo 57 TV ingin tahu, boleh nggak sih kita hanya fokus mengonsumsi obat tradisional saja tanpa dibarengi dengan pengobatan secara medis? Baik, saya jawab awal boleh. Boleh, silakan. Tapi untuk penyakit-penyakit yang ringan. Sedangkan kalau sudah masuk ke penyakit yang tidak ringan harus dibarengi dengan pengobatan konvensional. Nah, pengobatan konvensional itu untuk melihat apakah efek tubuh itu masih bagus enggak. Karena kalau masyarakat sudah berpenyakit tidak masuk kelompok yang tidak ringan, kemudian hanya mengandalkan pengobatan tradisional, nanti jatuhnya penyakitnya ke yang lebih berat. Jadi saya berharap nanti kita menyampaikan ke masyarakat bahwa pengobatan tradisional ini khusus penyakit yang ringan. Sedangkan bila sudah masuk kelompok tidak ringan, itu harus dibarengi dengan pengobatan konvensional. Nah, konvensional dengan tradisional itu berjalan beriringan. Sekarang dikenal dengan pengobatan komplementer. Jadi dari dua sisi diterapi dari dua sisi, sehingga nanti sama-sama beriringan pengobatannya. Seperti itu. Mungkin adakah pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat pemirsa Neo 57 TV berkaitan dengan bidang kesehatan, karena sekarang lagi marak ya Ibu ya, vaksin massal, kemudian sebentar lagi kita akan menginjak ke Natal dan Tahun Baru. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nia. Yang jelas memang di era pandemi ini kita tentunya menjadi lebih peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan kita serta masyarakat. Jadi saya berharap bagi warga yang belum vaksin, mari kita segera lakukan vaksin, minimal vaksinnya 2 kali, yang pertama. Yang kedua, dengan menyambut Natal dan Tahun Baru, kita tetap melakukan prokes secara ketat, karena ingat bahwa pandemi akan melonjak lagi bila kita abai dengan prokes yang sudah diterapkan oleh pemerintah kota. Jadi prokes oke, masker oke, vaksin oke. Jadi semuanya harus berjalan beriringan dan tentunya pemerintah sudah memudahkan semua itu. Mari kita sebagai warga negara yang baik harus patuh dan taat pada semua yang pemerintah telah arahkan kepada kita sebagai masyarakatnya. Jadi saya berharap seluruh warga masyarakat, khususnya wilayah kerja Puskesmas Simomulyo, mari kita segera selalu taat dan patuh pada semua perintah pemerintah kota kita untuk tetap prokes, segera vaksin bagi yang belum, kemudian tetap pakai masker. Pemirsa Neo 57 TV, demikian perbincangan kita dengan Bapak Yabes, sosok yang berjasa dan berprestasi di bidang pengembangan hidroponik dan toga. Nah, sangat bermanfaat sekali kan?
Jangan lupa ikuti terus episode kita selanjutnya dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Neo 57 TV.